Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kanal YouTube Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar. Kami hadir untuk menyajikan informasi, edukasi, dan inspirasi tentang pendidikan agama dan keagamaan bagi seluruh masyarakat dimanapun Anda berada. Podcast ini terselenggara atas kerjasama Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar dan KPRI Al-Ukhuwah Kemenak Kabupaten Blitar. Episode kali ini bersama saya Hafid. Tema kali ini akan membahas tentang peran masjid sebagai pusat kegiatan umat dan pembinaan akhlak. Sudah hadir bersama saya narsum siang ini Bapak Haji Mukhroji. Beliau adalah Kasih Bimas Islam pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar. Selamat siang Pak Haji. Ya, selamat siang. Bagaimana kabarnya Pak Haji? Alhamdulillah, Sehat. Ini beliau ini luar biasa. Jadi kalau boleh kami menyebutnya itu hajinya banyak ini, karena beberapa kali ke melaksanakan ibadah haji. Sudah berapa kali Pak Haji? Saya itu bertugas 5 kali. Alhamdulillah. Jadi berangkat 1 kali, tugas 5 kali. Alhamdulillah. Itu berkah. Waktu itu saya di penyelenggara syariah. Jadi di syariah itu memang betul-betul barokah. Alhamdulillah. Jadi ini memang mungkin bisa menjadi inspirasi bagi yang masih muda-muda ini Pak Haji. Ya, insya Allah memang begitu. Artinya yang masih muda-muda dan masih energik, silakan untuk mendaftarkan sebagai petugas haji. Jadi insya Allah nanti bisa sesuai dengan harapan dan bisa menjalankan ibadah haji juga. Ya, amin. Baik Pak Haji, untuk tema kita pada siang hari ini adalah peran masjid sebagai pusat kegiatan umat dan pembinaan akhlak. Nah, kita tahu masjid memiliki peran sentral dalam kehidupan umat Islam. Selain kegiatan ibadah rutin seperti sholat berjamaah, kegiatan apa saja yang idealnya diselenggarakan di masjid sebagai pusat kegiatan masyarakat. Iya, terima kasih Mas Hafid. Kita semua sudah tahu bahwasanya masjid itu sebagai tempat ibadah itu anak kecil pun juga sudah tahu. Jadi selain untuk sholat wajib berjamaah 5 waktu, sholat Jumat, sholat taraweh, kalau waktu waktu bulan Ramadan juga sholat Idul Fitri, sekaligus iktikaf. Biasanya kan 10 hari sebelum hari raya itu biasanya kan banyak sekali. Ya, sepertiga malam. Sama-sama berburu Lailatul Qadar. Iya. Tapi insya Allah 10 hari sebelumnya itu memang ada yang sudah saya dengar itu memang biasanya Lailatul Qadar itu datang itu malam 20. Jadi ya memang berbondong-bondong ke masjid pada hari yang ke-20. Kemudian masjid itu juga sudah kebiasaan untuk zikir dan doa bersama, pembacaan Al-Quran. Kalau waktu Ramadan itu kan pasti ada tadarus. Ya, itu sudah tradisi sejak lama, sejak saya kecil juga seperti itu. Kemudian masjid itu juga bukan hanya sebagai tempat beribadah, akan tetapi juga sebagai kegiatan pendidikan. Nah, pendidikan itu seperti pengajian rutin mingguan, bulanan, itu juga termasuk pendidikan dalam arti pendidikan bagi orang-orang tua. Biasanya kalau di masjid itu kan biasanya pengajian rutin itu kan kalau anak-anak muda kan biasanya jarang. Ya, jarang. Atau mungkin yang anak kecil TPQ gitu. Iya, betul. Artinya masjid juga bisa untuk pendidikan itu seperti untuk majelis taklim, kelas pengaji untuk anak-anak, biasanya yang yang ramai ataupun yang biasa itu kan TPA, terus diniyah,
karena tidak semua kampung atau semua daerah itu punya gedung TPA ataupun Madin. Iya. Biasanya di masjid itu Pak ya. Betul. Jadi satu di masjid. Kemudian kegiatan sosial juga itu juga dilaksanakan karena sosial itu merupakan kegiatan yang nggak begitu Islami atau agamis, akan tetapi kan namanya sosial. Tapi kebanyakan atau kebiasaan itu kegiatan sosial kemanusiaan. Contohnya seperti santunan anak yatim. Ya, biasanya juga di masjid. Terus pembagian zakat, infak, sedekah. Ya. Kemudian bakti sosial yang lainnya itu, tapi masih jarang ini, masih jarang. Artinya seperti donor darah, kemudian pengobatan gratis, itu biasanya akan diadakan di, kalau di desa-desa itu biasanya di majelis taklim. Ya. Kemudian seperti buka puasa bersama, bukber. Nah, bukber itu biasanya dilaksanakan di masjid. Ya ada juga sih yang biasanya bukber itu di kafe-kafe, ada di rumah makan. Tapi kebanyakan kalau di desa itu kan di masjid. Ya. Dan mungkin juga ketika momentum Agustusan itu karena kan halaman yang luas di lingkungan itu kebanyakan yang juga di masjid. Jadi yang saya tahu di lingkungan kami juga ada di masjid, kita lomba-lomba Agustusan gitu. Betul. Ya. Itu kan juga termasuk dari kegiatan sosialnya. Betul. Artinya masjid itu memang kebanyakan memang ngomong Jawa latar ya. Halamannya itu lebar. Luas. Jadi, biasanya. Sekarang mencari halaman yang luas. Sulit. Sekarang sulit. Semuanya bangunan. Betul. Kemudian kegiatan juga ada kegiatan remaja itu yang dilaksanakan di masjid, seperti perkumpulan remaja atau remas. Itu biasanya sering mengadakan kegiatan di masjid-masjid itu seperti bacaan Al-Quran setiap minggu. Biasanya kalau di kampung saya itu setiap minggu. Juga pelatihan keterampilan atau motivasi keterampilan itu biasanya dilaksanakan di masjid. Juga ada seperti lomba-lomba Islami. Mungkin dari anak-anak muda itu ada yang istilahnya lomba ceramah, lomba pidato, lomba azan, MTQ tingkat RT, tingkat RW, kaligrafi juga itu. Kemudian ya kegiatan yang khusus ini yang paling khusus dan istilahnya sekarang mulai ngebum. Artinya apa? Akad nikah itu atau walimatul aurus itu diadakan di masjid. Gitu. Tapi kebanyakan biasanya ijab qabulnya saja. Kemudian ijab qabul itu biasanya setelah ada di masjid, baru nanti kita kembali ke rumah. Kegiatan khusus seperti kegiatan Maulid Nabi, itu hari-hari besar agama Islam kan, PHBI, Isra Mi'raj, tahun baru Islam itu. Juga ada diskusi keagamaan atau seminar Islam. Nah itu juga biasa dilaksanakan. Biasanya penyuluh-penyuluh dari KWA itu kan juga ketika menyelenggarakan seminar, acara rapat itu biasanya juga di masjid juga. Iya betul. Lalu seberapa besar peran masjid sebagai pusat pembinaan akhlak Pak sih? Kalau seberapa besar, masjid itu merupakan tempat pendidikan moral dan spiritual, itu sudah pasti. Artinya apa? Masjid itu suatu lingkungan yang berbau religius Islami. Jadi masjid itu adalah tempat utama untuk mendidik umat, mendidik segala hal lah yang terkait dengan akidah. Jadi ibadah, akhlak, ceramah, khutbah, kajian, dan pengajian yang disampaikan di masjid biasanya itu mengandung nilai-nilai normal atau nilai-nilai moral seperti kejujuran. Ya nggak mungkin lah kalau orang kita ngomong di masjid itu celonyotan, ngomong yang nggak
begitu perlu. Nah, otomatis terjaga dengan sendirinya. Betul. Dengan kondisi ini juga membuat apa ya istilahnya anak itu mulai bertanggung jawab, mulai tanggung jawab. Artinya mulai dari cara ngobrol, cara menghadapi orang tua, sopan santun, nah itu toleransi dan disiplin dan amanah kalau selingkungan itu di sekitar masjid seperti itu. Kemudian juga ada keteladanan sosial, ada imam, ada ustadz, dan pengurus masjid berperan juga sebagai tokoh teladan yang selalu diikuti oleh lingkungannya masyarakat sekitar masjid. Betul. Jadi sikap dan perilaku mereka dapat menjadi contoh untuk nyata, untuk akhlak yang mulia. Iya, biasanya kalau di lingkungan itu kan menjadi apa ya panutan. Betul. Jadi mungkin setiap ada orang meninggal yang dicari siapa? Ya yang orang masjid. Iya. Nah, itu Ustadz itu. Ustadz. Juga membangun apa lingkungan yang baik lah. Artinya masjid itu menciptakan lingkungan sosial yang positif. Artinya nggak ada istilah masjid itu untuk kegiatan yang tidak positif. Yeah. Artinya apa ya? Ya segala sesuatunya yang berbau positif. Jadi seperti apa yang sudah saya sampaikan di atas tadi, artinya kan apa ya? Masjid itu memang ciri khas apa? Religius. Yeah. Menjadi tempat saling menasihati dalam kebaikan, ngobrol-ngobrol di masjid, setelah sholat jamaah baru kita nanti ngobrol-ngobrol dengan teman, tapi dengan bahasa kan yang yang sopan. Otomatis terjaga tadi. Iya, termasuk juga menghindarkan masyarakat dari pergaulan bebas, narkoba, dan kenakalan remaja. Itu untuk masjid. Kemudian aktivitas sosial keagamaan juga kegiatannya apa santunan anak yatim seperti yang saya sampaikan tadi. Bagaimana bagaimana masjid dapat menjadi benteng moral dan akhlak terutama dalam menghadapi pengaruh negatif yang ada? Oh gitu. Ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi juga masjid itu sebagai tempat untuk meningkatkan kegiatan edukatif yang menyentuh akhlak, mengadakan pengajian rutin yang tidak hanya membahas fikih ataupun ibadah, tapi juga fokus pada pembinaan akhlak, adab, pergaulan, dan etika sosial. Memberi materi yang relevan dengan tantangan zaman misalnya tentang etika digital, bahaya narkoba, gaya hidup islami. Jadi semuanya itu memang masjid merupakan tempat-tempat yang paling strategis untuk kegiatan tersebut. Juga memperdayakan remaja dan pemuda masjid. Menjadi remas. Betul, membentuk remaja masjid itu. Biasanya kan apa? Remas ya? Iya, remas. Remas, ada lagi kata-kata apa? Rohis itu apa? Rohis. Nah, rohis atau organisasi tertentu. Artinya untuk memberikan wadah kegiatan yang positif, kreatif, dan islami. Melibatkan pemuda dalam kepanitiaan. Jadi panitia itu usahakan teman-teman atau remaja yang keluntang-keluntung, tidak ada kerjaan, itu diajak lah. Maksudnya kepanitiaan event, mungkin kegiatan sosial agar mereka merasa punya peran atau identitas yang positif. Menjadi ruang aman dan ramah untuk semua yang semua ramah, menjadi ruang aman ramah untuk semua kalangan. Jadi masjid itu jangan dianggap tempat yang wingit. Artinya wingit. Jadi ramah anak, ramah lansia. Betul, ramah. Juga kolaborasi dengan keluarga ya dan sekolah. Nah itu mungkin kalau di kampung saya itu kan ada sekolahan. Sekolahan itu mempunyai ciri khas bila mana nanti sudah jam sholat duha, diajari sholat duha.
Kalau waktunya zuhur, kita semua diwajibkan untuk sholat zuhur. Jadi semuanya itu semuanya itu berbau berjamaah. Jadi mulai dari bawah, dari anak-anak itu sudah diarahkan ke masjid. Memanfaatkan teknologi media sosial secara positif. Ojo berbukai. Ya, memang banyak sekarang masjid yang punya channel YouTube atau medsos. Jadi ketika mungkin ada kegiatan rutin kajian itu di live gitu. Betul. Ya. Jadi masjid bisa membuat konten dakwah loh ya, digital. Nah, itu bisa. Video syuting. Nah, syuting singkat kayak TikTok itu loh ya. Ya TikTok. Kutipan hikmah, podcast Islami yang relevan dan dari anak muda. Jadi anak muda itu biar jangan cuma bikin TikTok tapi TikTok sih nggak ngawur, yang nggak bermutu. Artinya kita itu menampung agar diarahkan ke kajian-kajian gitu. Betul. Menyediakan layanan konseling atau bimbingan, menghadirkan ustadz, konselor, atau tokoh yang bisa menjadi tempat curhat dan konsultasi. Ya, memang sekarang banyak masjid yang menyelenggarakan kajian duha, kajian subuh. Gitu. Biasanya memang sudah mulai banyak sekarang di Blitar. Kemenak memiliki beberapa layanan masjid, diantaranya pendaftaran ID masjid dan musola. Apakah seluruh masjid harus didaftarkan, Pak Haji, dan apa manfaatnya dan bagaimana mungkin cara mendaftarkannya? Terima kasih. Sebetulnya memang masjid itu perlu didaftarkan karena apa? Mau bagaimanapun kita itu hidup di negara Indonesia. Jadi semuanya itu harus serba legal. Artinya masjid itu ya memang harus ada istilahnya ada nama, ada identitas itu ya karena kita itu di negara yang birokrat, birokratis. Misalkan ID itu di warga negara itu seperti nomor induk kependudukan gitu, Pak. Betul, ID. ID. Kalau kita bisa ngambil artinya SIMAS kan. SIMAS. Nah, manfaatnya kita itu membuat ataupun daftarkan ID itu pertama itu legalitas. Artinya sudah diakui bahwasanya masjid itu memang sudah legal dan punya ID card. Diakui oleh negara. Diakui oleh negara, khususnya Kementerian Agama sudah melegalkan itu, menjadi bagian dari jaringan masjid nasional. Nah, akses program pemerintah itu yang kedua, berpeluang mendapatkan bantuan renovasi sarana ibadah atau kegiatan-kegiatan keagamaan. Artinya begini, yang sudah kami laksanakan atau sudah kami jalankan dan permasalahan-permasalahan itu ternyata contoh saja masjid ataupun musola yang belum ber-ID itu kan bila mana nanti ada bantuan dari pemerintah itu harus punya ID. Jadi kalau tidak punya ID tidak bisa. Nah, kebanyakan sekarang ini ada info bahwasanya ada bantuan. Nah, semuanya itu berbondong-bondong mencari ID. Baru mencari ID. Lah, kenapa? Kok enggak dulu mencari ID? Toh itu kan gratis ya? Gratis. Nah, gratis harusnya. Dan datang ke Kemenak itu kan juga enggak begitu jauh. Terus enggak ada istilahnya gratis. Dan itu pun langsung mendapatkan legalitas untuk masjid ataupun musola tersebut. Yang penerima bantuan. Kemudian administrasi itu kan memudahkan pengurusan izin juga atau kerjasama dengan lembaga lain. Itu kan lebih mudah mengelola zakat masyarakat. Nah, kemudian peningkatan mutu, peningkatan kepercayaan masyarakat itu
bertambah. Ya, karena berarti karena legal itu tadi ya. Betul, betul. Nah, ini saya kasih bocoran bahwasanya selama tahun 2025, Iya. 2025 itu masjid yang tercatat di Simas itu 1.364. Untuk yang musola masih 736. Nah, padahal di lapangan itu harusnya lebih besar musola. Lebih besar musola. Lebih besar musola harusnya. Nah, kenapa kok hanya masjid yang yang masjidnya itu hanya sekian, terus musolanya itu loh kayak setiap Irung Junggal kan punya musola. Nah, kenapa kok nggak didaftarkan? Nah, ini loh. Mungkin kalau di rasio bisa 3 kali lipat harusnya musola. Lebih, saya kira lebih. Karena contoh aja di kampung saya itu kalau musola insya Allah kalau tidak salah ada 11. Nah, ini kok hanya sekian. Nah, ini yang sudah legalitas. Berarti ini yang perlu digenjot musola ini, Pak Haji. Betul. Untuk syarat-syaratnya Pak Haji mungkin disampaikan. Ya, di syarat-syaratnya pertama yaitu mengisi formulir. Mengisi formulir, surat permohonan, surat keputusan pendirian. Artinya pendiriannya itu ya kalau orang desa kan biasanya SK-nya ya. Oh, belum SK ini. Oh, belum ya. Ya, masih istilahnya apa ya? Wakaf. Wah, tanah itu loh, tanah wakaf. Pembentukan takmir itu loh. Surat keterangan status tanah ya sudah saya tadi. Tanah wakaf, bersertifikat atau sertifikat gitu. Sertifikat atau pojok mekur AIW kan ini belum tahu. Surat keterangan status tanah atau wakaf, sertifikat. Foto bangunan itu syaratnya, foto bangunan masjid ataupun musola dalam bentuk soft copy aja. Nanti langsung dibawa ke KUA terdekat. Untuk tahun 2025 ini 12 masjid musola yang mendapatkan bantuan. Nah, 7 masjid. Apa saja Pak sih? Nah, untuk 7 masjid dan itu mendapatkan bantuan rehab itu senilai 50 juta. Kemudian untuk musola itu 35 juta. Ini untuk tahun 2025 ini ya. Adapun tiga jenis masjid yang mendapat bantuan ini kan yang masjid ramah itu mendapatkan 15 juta. Kemudian yang satu musola ramah senilai 10 juta. Itu untuk tahun yang 2025. Nah, berarti itu salah satu keuntungan kita punya ID card. Nah, itu jadi kuncinya itu sebetulnya. Iya. Kami juga berharap ini banyak dari musola atau masjid untuk segera mendaftarkan biar mendapatkan ID card-nya. Semoga tahun depan ganti yang lain. Artinya jangan mencari ID card itu kalau ada bantuan saja gitu loh. Karena mau bagaimanapun juga namanya masjid atau musola itu harus legal. Pak Haji, apa harapan Bapak di masa depan untuk masjid agar lebih baik lagi? Ya, kalau menurut saya itu untuk masa depan masjid itu selalu digunakan pada hal-hal yang berbau positif. Itu yang pertama. Dan yang kedua, marilah kita kebanyakan masjid-masjid yang sekarang ini berada di pinggir-pinggir jalan, nah itu tolonglah. Artinya kita memfasilitasi pemudi ataupun pejalan yang membutuhkan tempat untuk sholat, untuk apa itu dengan kita menyediakan mungkin ya itu seperti air minum. Berarti itu termasuk kategori masjid ramah. Iya betul itu. Sehingga banyak orang itu yang kedatang ke suatu masjid untuk beristirahat ataupun sholat ataupun bagaimana itu nanti biar enggak begitu jenuh lah. Artinya ada istilah suguh lungguh dari pihak masjid itu untuk itu kan juga termasuk ibadah juga. Betul. Itu kan bisa diambilkan dari uang infak, sedekah kotaan. Nah, hasil kotaan itu bisa juga. Kemudian kegiatan-kegiatan yang berbau religi walaupun sosial religi agar bisa memakai masjid tersebut dengan baik. Jadi untuk masjid, jadi yang mungkin
saya pernah menemui itu ada masjid kalau jam 9 malam itu ditutup, dikunci Pak Haji. Itu mungkin bagaimana Pak Haji? Kalau menurut saya itu masjid itu kan harusnya terbuka 24 jam. Kalaupun toh itu nanti takut karena hilang audio sound system atau bagaimana lah, itu saya kira kita punya jalan lain, mungkin kita pasang CCTV, pasang CCTV atau alat-alatnya dimasukkan dalam lemari atau intinya kami mohon untuk masjid atau musola dibuka 24 jam. Ya. Itu harapan saya. Atau mungkin gini, kita mungkin masyarakat kan masih kurang informasi tentang bagaimana cara pendaftaran ID ini. Mungkin bisa dibantu dari penyuluh-penyuluhnya Pak Haji. Oh iya. Atau mungkin ada himbauan kepada Bapak Ibu penyuluh agar mensosialisasikannya di majelis taklim binanya. Mungkin itu kalau di penyuluh khususnya yang di Kementerian Agama, kami sudah pernah menyampaikan bahwasanya kepenyuluhan untuk pembuatan ataupun pendaftaran ID card itu tolong disosialisasikan kepada jamaah binaannya. Otomatis kan getok tular, kesejuan getok tular biar disampaikan ke teman-temannya. Dan itu pun kalau memang ada yang melihat podcast ini, silahkan langsung datang aja di kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar di seksi Bimas Islam. Oh ya. Demikian perbincangan kita pada episode kali ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sobat Kemenak Blitar bisa menyimak video-video lain yang ada di kanal YouTube kami dan mengunjungi media sosial kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar lainnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Saya Hafid bersama Bapak Haji Mukhroji undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Mungkin boleh saya berpantun untuk menutup kegiatan siang ini Pak Haji. Pagi cerah, burung pun bernyanyi, mentari hangat sinari bumi. Masjid ber-ID, ayo kita jalani. Tertib modern penuh arti. Ihdinas siratal mustaqim. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Haji. Terima kasih. Sama-sama.